Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Syifa Audia, NIM 411-816, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kajian video laporan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Hasil kajian. Permasalahan yang sedang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu mengenai perkembangan kasus wabah COVID-19 di Jakarta. Selanjutnya, informasi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV virus 2. COVID-19 pertama kali muncul di awal bulan Maret. Berpotensi besar penularan terjadi dalam kerumunan. Data per 9 September 2020 menunjukkan secara kumulatif di Jakarta telah mencapai 49.837 kasus dan jumlah kematian sebanyak 1.437 orang. Ada dua parameter yang menjadi kewaspadaan, yaitu angka kematian akibat COVID-19 dan angka kasus aktif. CFR atau Case Fatality Rate atau tingkat kematian di Jakarta terbilang rendah, yaitu 2,7%, dan lebih rendah dari tingkat kematian nasional, yaitu 4,1%, serta lebih rendah dari tingkat kematian global, yaitu 3,3%. Faktor yang dapat menekan angka kematian di Jakarta yaitu, yang pertama ada pelayanan kesehatan yang baik, yang kedua tenaga kesehatan yang sigap, dan yang ketiga ada jumlah tes yang memadai. Sehingga dapat dideteksi lebih dini dan dapat langsung dilakukan perawatan apabila terdapat pasien yang positif. Persentase CFR di Jakarta memang menurun, namun jumlah kematian sejak pertengahan Agustus sampai September terus mengalami peningkatan. Selain angka kematian, ada juga kasus aktif. Kasus aktif adalah pasien yang masih menjalani isolasi dan dinyatakan belum sembuh. Kasus aktif ada 3 kelompok, yaitu kelompok yang tidak bergejala, kelompok yang bergejala ringan, dan kelompok yang bergejala sedang atau berat. Sampai saat ini persentasenya adalah 50% tanpa gejala, 35% bergejala ringan, dan 15% bergejala sedang atau berat. Selanjutnya, upaya yang dilakukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu memberlakukan kembali PSBB dan menerapkan testing, tracking, and treatment. Sebanyak 716.000 lebih orang sudah melakukan tes PCR. Tingkat tes di Jakarta 67.335 dibanding 1 juta populasi, lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 5.348 per 1 juta populasi. Dari tes tersebut ditemukan 49.837 kasus. Artinya, tingkat kasus positif di Jakarta adalah 7%. Tes kesehatan yang memadai sehingga dapat mendeteksi lebih dini dan dapat langsung melakukan perawatan apabila terdapat pasien yang positif, serta tracking yang dilakukan oleh puskesmas. Angka tracking di Jakarta yaitu 6, artinya jika 1 orang sudah positif, maka ada 6 kontak yang harus dilacak dengan erat. Selanjutnya, situasi pelayanan kesehatan saat ini. Saat ini, kondisi di DKI Jakarta sudah hampir melampaui ambang batas. Meskipun Jakarta telah memiliki fasilitas kesehatan yang cukup besar dalam skala Indonesia, yaitu memiliki 190 rumah sakit dan 67 diantaranya merupakan rumah sakit rujukan. Memiliki tempat tidur isolasi sebanyak 4.053 dan kemarin sudah terpakai sebesar 77%. Angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID-19 menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Selanjutnya, prediksi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait COVID-19 dan sistem pelayanan kesehatan.
Bila situasi terkini terus meningkat, pelayanan kesehatan yang sudah disediakan tidak akan cukup untuk menampung pasien-pasien positif COVID-19. Jika tidak ada pembatasan ketat, maka ini akan sekedar mengulur waktu. Dalam kurang dari 1 bulan, rumah sakit akan kembali penuh. Jumlah kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat daripada pertambahan kapasitas tampung untuk pelayanan rumah sakit, baik tempat tidur maupun ICU. Selanjutnya, kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan prediksi yang terjadi. Gubernur DKI Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB ketat seperti pada masa awal pandemi. Mulai Senin 14 September 2020, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Tempat hiburan akan ditutup, kegiatan yang dikelola oleh Pemprov ditutup, kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah, kegiatan usaha makanan diperbolehkan untuk tetap beroperasi, tetapi tidak boleh pengunjung makan di lokasi. Tempat ibadah tetap diperbolehkan asal digunakan oleh masyarakat setempat dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan bukan merupakan tempat ibadah raya. Kecuali untuk wilayah kasus tinggi, maka kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah. Transportasi umum juga akan kembali dibatasi secara ketat. Ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.